Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kitana Ligar Maeswari. Saya adalah seorang guru. Ibu, pelan-pelan. Nama siapa tadi? Kitana. Oke. Dr. Zakir Naik tadi berkata, jika kita ingin memahami agama, adalah kita membaca kitabnya. Kemudian dari banyaknya video yang saya lihat, juga saya sempat juga membaca-baca Bible, saya menemukan ada ayat Kisah Para Rasul 11, ayat 25-26, yang mengatakan bahwa Rasul, Kisah Para Rasul 11, 25-26. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Kristen itu adalah agama Allah? Tapi Kristen itu disebutkan dalam ayat tadi bahwa Kristen itu agama dari Paulus, dari murid-murid Paulus, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membedakan ayat ilahiyah dan ayat manusiawi dalam Bible? Terima kasih. Thank you. The sister's name is Sister Kitara. She's a teacher, and she said, from hearing your talk, we know that if we want to know about a religion, we should read its scriptures. So she says she has watched a lot of videos and read Bible from the book of, from the Acts of Apostles, chapter 11 until chapter 26. Chapter verse 11, verse 25. Chapter 11, verse 25 to 26, where it is mentioned that the Christianity, the teachings, some of them are from God and some of them are from Paul. So she wants to know, how could we differentiate when we are reading Bible, which verse is from God and which verse is from men? The sister has asked a good question, that she's a teacher and she's asking that we know that in the Bible there are some words which are of God and some words which are of men, like Paul, etc. Yes. So how can we come to know which part of the Bible is from God and which part is from men? That's a very good question. Number one, if you have heard my talks, Allah says in the Quran in Surah Rod, chapter number 13, verse 38, Allah says, وَكُلِّ أَجْلٍ kitab. In every age have we sent a message, a kitab, a revelation. By name, only four are mentioned: Torah, Zabur, Injil, and the Quran. Torah is the Wahi, the revelation which was given to Moses, peace be upon him. Zabur is the Wahi, the revelation which was given to David, peace be upon him. Injil is the Wahi, the revelation which was given to Jesus Christ, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Now all the revelation that came before the last and final revelation, the glorious Quran, was only meant for those people and for a particular time period. Like Musa alayhi salam and Isa alayhi salam came only for Bani Israel. The message was meant for a particular time period, not for eternity. So today, if I'm doing research, I can do academic research to know what is what. But I have to follow the last and final message, that is the glorious Quran. Now you ask me the question, how will I come to know what portion of the Bible is from God and what is from human being? Quran, the another name of Quran is Furqan, criteria to judge right from wrong. So whatever matches with the Quran, we Muslims have no objection in agreeing it may be the word of God. What goes against the Quran, we say it is not the word of God. What is neither against, neither for, ambiguous, we are silent. So the rule is, if it matches with the Quran, we have no objection. Or matches with the Sahih Hadith, we have no objection accepting that part as God. Like how I quoted in the book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4, Musa alayhi salam says, Shama Israel, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Same thing was said by Jesus Christ, peace be upon him, in the Gospel of Mark, chapter 12, verse 29. So this is matching with the Quran, Kul Wallahu Ahad. So we have no objection in agreeing that is the word of God. What is against? If it goes something against the Quran, we take objection. Like some people claim that Jesus said he's God. He never said that. So they try and pick up some verses. It cannot be. It's against the verse of the Quran. What doesn't go against the Quran, nor is agreeing with the Quran, it's ambiguous. We are silent on that. But if you are doing for academic purpose, it's good. If you are doing for hidayah,
You only have to follow the Quran. Even if you come to know that was the word of God, you don't have to follow it. Because that was meant for those people in that time. Even if you come to know this portion of the Bible is from God, this is not from God, it makes no, for dawah purpose, yes. To do dawah to the Christian good. But for our that, Quran is sufficient. Hope that answers the question. Can we have the next question from the brothers? Wow, wow, wow. Zakir naik, Zakir naik, Zakir naik. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama dari Paulus atau dari murid-murid Paulus. Kita memakai standar ganda mereka. Mereka harus ada ayat seperti Zakir naik mengatakan di mana ada ayat Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Saya juga memakai standar yang sama kepada Islam, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Kristen itu agama Paulus atau dari murid-murid Paulus. Allah tidak punya agama. Agama itu diciptakan manusia. Dia bertanya begitu karena itu dari sudut pandang dia. Karena Allah mereka punya agama, yaitu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya bisa memahami pertanyaan dia. Tidak apa-apa untuk saya. Kita sudah tahu bagaimana sejarah Kristen itu menjadi sebuah agama sampai tahun sekarang ini. Intinya adalah Kristen itu pengikut Kristus. Artinya kita ini adalah pengikut Kristus. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus tetapi dia menolak ajaran Yesus, dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tidak mati, tidak disalib dan lain sebagainya, maka dia bukan pengikut Kristus, tetapi penantang Kristus. Zakir naik mengatakan bahwa Taurat diberikan kepada Musa, Mazmur atau Zabur adalah wahyu yang diberikan kepada Daud, Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus, dan Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diberikan kepada Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa wahyu yang diberikan kepada Musa, Daud, itu tidak dalam pengertian wahyu yang diturunkan langsung dalam bentuk buku atau kitab. Karena kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Dan mereka itu adalah Nabi Tuhan. Allah berkomunikasi dengan mereka. Allah menampakkan diri kepada mereka melalui banyak cara. Dan itulah yang disebut dengan teofani. Ini di dalam perjanjian lama sebelum Kristus datang. Perjanjian baru itu memiliki penulis. Dan mereka adalah murid-murid Yesus Kristus. Dan murid-murid dari murid-murid Yesus Kristus. Misalnya penulis Injil Markus adalah Markus yang adalah murid Petrus. Intinya adalah Markus ini masih hidup dalam lingkaran para rasul. Berbeda dengan ketika seorang mau menggambarkan tentang Yesus Kristus. Tetapi penulisannya jauh dari masa tradisi. Berbeda zaman. Bukan orang Yahudi. Bahkan bukan murid Yesus. Apalagi tulisannya tidak diilhamkan Allah. Tentu akan berantakan. Tentu akan salah. Dan itulah yang kita lihat ketika penulis Al-Quran mau menulis tentang sosok Yesus. Al-Quran mengatakan ibu Isa atau Yesus adalah Maryam, saudara perempuan Harun. Ini anakronisme, tidak sesuai garis waktu sejarah. Anakronisme adalah kesalahan waktu atau ketidaksesuaian penempatan sesuatu, objek, peristiwa, tokoh, dan lain-lain. Kemudian Zakir naik mengatakan bahwa Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus. Dari cara bagaimana ia memberikan jawaban saja, terlihat di sini bahwa Zakir naik itu tidak paham tentang Alkitab. Pertanyaan kepada Zakir naik, kalau begitu, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus? Kita memakai standar yang sama seperti Zakir naik mengatakan, di mana ada ayat dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Lucu kan? Zakir naik mengatakan bahwa Injil diberikan kepada Yesus Kristus. Zakir naik gagal paham di sini. Zakir naik, Injil adalah kabar baik. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik atau berita sukacita. Kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu semua dicatat dalam perjanjian baru, terkhususnya keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi sentral Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan seperti pemahaman Zakir naik bahwa Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Yesus atau Isa. Kamu salah, Zakir naik. Allah kami tidak pernah menurunkan Injil dalam bentuk kitab. Penyampaian Zakir naik saja sudah salah. Artinya Zakir naik tidak paham apa-apa. Jika Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Yesus atau Isa. Di mana kitab Injil itu? Hahaha.
Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Yesus atau Isa. Kita memakai standar yang sama seperti Zakir Naik juga. Konyol bukan? Zakir Naik mengatakan bahwa jika cocok dengan Al-Quran, mereka tidak keberatan. Contoh persamaan misalnya dalam kitab Ulangan dan Markus, Musa dan Yesus mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi ini cocok dengan Al-Quran. Jadi mereka tidak keberatan bahwa itu adalah firman Tuhan. Artinya itu adalah wahyu Allah. Seperti itu. Tapi jika itu bertentangan dengan Al-Quran, mereka keberatan. Seperti beberapa orang mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jadi klaim Yesus adalah Tuhan bertentangan dengan Al-Quran. Seperti itu maksud Zakir Naik. Apakah Yesus adalah Tuhan bertentangan dengan Al-Quran? Atau Al-Quran yang bertentangan dengan Alkitab? Apakah Alkitab yang harus menyesuaikan Al-Quran? Atau Al-Quran yang harus menyesuaikan Alkitab? Tentu Al-Quran yang harus menyesuaikan Alkitab. Karena Alkitab sudah ada terlebih dahulu sebelum Al-Quran. Jika Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, silakan. Kenapa Zakir Naik tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Karena informasi tentang Yesus atau Isa di dalam Al-Quran bukan informasi yang berasal dari orang Yahudi atau dari murid Yesus. Bahkan penulis Al-Quran itu tidak hidup sejaman dengan Yesus. Bagaimana Islam bisa mendapatkan informasi yang benar? Penulis Al-Quran bukan saksi mata Yesus. Tentu ketika dia mau menggambarkan tentang Yesus, tentu ada kesalahan informasi di situ. Dan itulah kesalahan informasi yang diterima oleh Zakir Naik, bahwa Yesus bukan Tuhan. Jika kalian bertanya kepada anak kecil, manakah yang kalian lebih percaya antara Alkitab dan Al-Quran? Alkitab lebih tua dan Al-Quran lebih muda. Murid-murid Yesus yang hidup satu zaman dengan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Muhammad yang bukan murid Yesus bahkan hidup berbeda zaman dengan Yesus. Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yang manakah yang akan kalian percayai? Apakah perkataan murid-murid Yesus atau perkataan Muhammad? Anak-anak kecil itu pasti akan menjawab murid-murid Yesus. Kenapa anak-anak kecil itu lebih percaya kepada murid-murid Yesus? Karena mereka pintar, mereka waras. Zakir Naik harus tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Walaupun ditulis oleh manusia, tetapi apa yang mereka tulis semua itu bukan dari hasil pemikiran manusia, tetapi semua itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya diartikan secara verbal saja, atau kata-kata yang keluar langsung dari mulut Allah. Tetapi apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus juga adalah firman Tuhan. Karena semua tulisan mereka diilhamkan Allah. Ilham, kata yang dipakai dari bahasa Yunani untuk kata ilham itu mengandung arti Allah meniupkan sesuatu ke dalam. Penegasannya adalah para penulis adalah manusia, tetapi semuanya dinafaskan oleh Allah. Garis bawahi dinafaskan oleh Allah. Atau dengan kata lain, ilham adalah Allah mengontrol para penulis Alkitab dengan menggunakan kepribadian mereka masing-masing. Mereka menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan dalam naskah asli tentang wahyu Allah kepada manusia. Apa buktinya? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 20-21 mengatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekarang mari kita bertanya kepada Zakir Naik, apakah Al-Quran adalah wahyu Allah? Sedangkan wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Apakah itu wahyu Allah atau wahyu Jibril? Di mana ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa saya adalah Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada, bukan? Bagaimana Zakir Naik percaya bahwa itu adalah wahyu Allah? Allah memberikan wahyu kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan atau berbicara secara langsung dengan Muhammad saja? Dari mana Muhammad tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril? Siapa saksi mata yang melihat Muhammad menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril? Tidak ada saksi, bukan? Bagaimana bisa Muhammad mengklaim menerima wahyu Allah? Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara secara langsung atau menampakkan diri kepada Muhammad saja? Zakir Naik mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diberikan kepada Muhammad. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara langsung saja tidak pernah. Bukankah yang memberikan itu adalah malaikat Jibril? Dan itu pun belum bisa dibuktikan apakah itu benar-benar malaikat Jibril atau tidak. Kalaupun itu malaikat Jibril, berarti itu bukan wahyu Allah,
tapi wahyu malaikat Jibril, karena yang memberikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Kita harus memakai standar yang sama dari Zakir Naik. Jika Yesus tidak mengakui bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, maka dia bukan Tuhan. Maka di sini saya memakai standar yang sama. Jika bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara secara langsung dengan Muhammad, maka itu bukan wahyu Allah. Bagaimana bisa mengklaim itu adalah wahyu Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara secara langsung dengan Muhammad, tidak pernah menyatakan dirinya kepada Muhammad, tetapi justru malaikat Jibril yang menyatakan dirinya. Dan itu pun hanya dalam mimpi Muhammad. Dan itu tidak bisa dikonfirmasi karena tidak ada saksi mata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkomunikasi dua arah dengan Muhammad. Berarti itu bukan wahyu Allah. Di mana ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan saya adalah Muhammad telah menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, bukan. Jika Zakir Naik mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, maka seharusnya Allah berkomunikasi secara langsung dengan Muhammad. Kelemahan Al-Quran adalah tidak memiliki saksi mata agar bisa dikonfirmasi satu dengan yang lain. Kemudian Allah tidak pernah menampakkan diri kepada Muhammad atau berbicara secara langsung dengan Muhammad. Kemudian Al-Quran juga anakronisme. Contoh, Al-Quran mengatakan bahwa Ibu Isa atau Yesus adalah Maryam, saudara perempuan Harun. Ini saja sudah salah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak tahu siapa nama Ibu Yesus Kristus? Contoh sekecil ini saja sudah salah. Dari sinilah kita bisa melihat dan mengetahui yang mana wahyu Allah dan yang mana wahyu manusia. Dan masih banyak contoh lainnya bahwa Al-Quran itu anakronisme. Seperti inilah jika tidak diilhamkan Allah dan hanya pemikiran manusia saja, maka hasilnya akan seperti ini. Dengan mengatakan bahwa Ibu Yesus atau Isa adalah Maryam, saudara perempuan Harun. Ini bertolak belakang dengan fakta sejarah. Pertanyaan saya, apakah dia benar-benar Allah atau bukan Allah? Kemudian tentang Muhammad, sebenarnya tidak ada nama Muhammad dalam Al-Quran. Nama Muhammad dalam Al-Quran muncul dalam 623 ayat. Tetapi itu semua memakai tanda kurung di dalam Al-Quran terjemahan Kemenak. Dan tentang Ahmad, di mana Islam mengatakan bahwa Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad, itu sebenarnya adalah Ahmad dan bukan Muhammad. Tidak ada nama Muhammad dalam teks Arabnya, melainkan hanya Ahmad. Pertanyaan saya untuk Zakir Naik, apakah Ahmad adalah Muhammad? Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa aku Ahmad adalah Muhammad. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.